Nah, oke, untuk cara usaha yang paling pertama kita konsisten. Nah, untuk yang paling penting kita untuk mengejar target, gimana caranya pelanggan kita itu harus tahu jadwal libur dan jadwal kerja kita. Jangan sampai pelanggan tidak tahu, itu yang paling penting ya. Misalkan kita libur Jumat, ya udah kita Jumat terus. Misalkan Minggu terus. Jangan diubah-ubah jadwal liburnya, itu paling penting konsisten. Nah, yang kedua senyuman itu paling nomor satu kalau di bengkel ya. Oke. Nah, untuk trik-triknya nanti kita bahas satu persatu ya. Untuk siapin apa, kita siapin gimana, untuk cara nyambut customer yang baik gimana ya. Nanti kita langsung kita pelajari masing-masing ya. Saya juga masih pengusaha pemula, belum berapa tahun ya. Nah, dan di sini kita udah buka selama 2 tahun. Alhamdulillah kita omset per hari itu sekitar 2 juta ya. Bisa nyampe ke atas, bisa. Namanya usaha ya, kadang 2 juta sehari, kadang melebihi dari situ, kadang surut juga, namanya usaha ya teman-teman ya. Yang penting kita konsisten, itu paling penting di dalam usaha ya, konsisten. Sama juga seperti bikin YouTube, kita konsisten juga gitu. Nah, seperti kita lagi servis ya, yang penting kita harus ada konsultasi sama pemilik kita, pakai part apa yang ori, apa yang bekas ya. Misalkan dia sukanya yang ori, kita bikin yang ori, itu tidak ada masalah. Kita biarpun kita jual yang barang KW tidak ada masalah ya brandnya. Yang penting kita udah kasih tahu pemiliknya masalah awet, itu paling penting. Oke teman-teman, misalkan di bagian spare part ya, yang kalau suku cadang ya, di sini suku cadang kita harus 2 versi ya. Satu kita siapin part yang ori, dan satu lagi kita siapin part yang gimana ya, yang KW super, nggak apa-apa ya. Soalnya terkadang namanya pelanggan itu tidak semua orang berduit ya teman-teman ya. Makanya kita yang paling penting konfirmasi sama pemiliknya ya. Kita misalkan seperti ini NPP ya, saya tidak sebut merek ya. Seperti ini ada kita stok cadangnya, jadi kita konfirmasi. Nah, itu nanti kalau kita tidak konfirmasi itu bisa-bisa nanti kita bermasalah. Soalnya kan orang tidak selalu punya duit banyak. Itu versi kita ya teman-teman ya. Yang penting kita konfirmasi sama pemilik kendaraan, itu paling penting. Nah, nanti kan kalau kita bikin yang asli harganya kan lebih mahal, makanya kita konfirmasi. Masalah keawetan juga kita harus terangin ya teman-teman. Jangan kita asal masukin barang, kita tidak ada konfirmasi, itu paling penting. Nah, untuk cara penyampaian juga ada lagi lain ya. Ya, 1 biji, 2 biji itu tidak masalah. Nah, paling penting gimana caranya ini jadi 1 bisa jadi 5 ya teman-teman ya. Itu paling penting triknya. Nah, saya kasih tahu ya teman-teman ya. Misalkan di sini kita jual harganya 50.000 ya, otomatis kita ada untungnya sekitar 20.000. Tanjakan ke sini 2, jadi ke sini 2 lagi, otomatis kan lama-lama bertambah. Jadi kita jangan pikirkan untung nomor 1, oke? Kalau untung itu udah pasti belakangan ya. Untung pasti untung. Tidak adanya usaha itu rugi, tapi usaha itu rugi duluan baru untung. Makanya kita pikirkan dulu gimana caranya kita. Kalau kita di usaha bengkel tidak ingin hancur, jangan pernah sekali-sekali berutang. Soalnya saya sudah ada 5 kali jatuh tumbang ya gara-gara hutang ya teman-teman ya. Di sini saya ingatkan buat teman-teman apa adanya saja. Misalkan kita nggak sanggup beli alat ini, ya udah cicil aja. Kita kan masih bisa berbaur, sosialis sama bengkel-bengkel lain, masih bisa kita minjam ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau sempat ada minjam untuk usahanya besar, itu pendapat saya salah. Soalnya saya sudah ngalamin, namanya kita usaha kan kadang-kadang usaha itu tidak rame terus. Namanya kita udah hutang kan otomatis kita harus bayar per bulan terus. Itu yang bikin kita depresi ataupun pemikiran kita bertambah pemikiran ya teman-teman ya. Jadi usaha kita hancur gara-gara pikiran kita sendiri, gara-gara ulah kita sendiri. Namanya usaha itu seperti tangga ya teman-teman ya, sabar saja. Itu persis saya ya teman-teman ya. Nah, langsung saja saya bongkar triknya ya, biar usaha kita tetap ramai. Nah, yang penting pertama kayak gini nih. Misalkan kan si pembeli udah capek-capek dari kerjaan, gimana caranya dia mampir ke bengkel kita, dia senyum. Itu paling penting. Nah, ketika kita dapat senyum bahagia dari pelanggan kita, otomatis besoknya bakalan balik lagi. Soalnya dia cari tempat nyaman, bukan cari. Banyak yang pintar di bengkel tapi kenyamanannya kurang. Yang paling penting itu kenyamanan pelanggan, itu paling utama. Oke, langsung saja trik paling penting. Subscribe channel kita ya. Terima kasih.